selamat pagi teman-teman KDK Lover. Pagi ini kita ada guest speaker yang keren banget. Sehat Bang? Sehat walafiat. Izin Bang, Puji panggil Tuhan. Abang dulu. Siap, Ketua siap. Apeknas, ya. Iya. Bang, gimana nih pandangannya melihat situasi Batam dan dulu ya Bang? Yang banyak masyarakat mengeluh melihat air yang macet. Ini kan konsumsi kebutuhan pokok sebenarnya. Dan pun halnya kalau di konstruksi ya, pengusaha melihat ini kan kebutuhan pokok dalam setiap lini apapun. Nah, masyarakat mengeluh nih. Sebagai Ketua Apeknas bagaimana nih menanggapi persoalan ini Bang? Iya. Kalau saya dengar berita-berita itu, Moya mati, dibuat juga ada pengumuman ya, akan ada pemeliharaan dan air kecil, tapi dalam garis miring mati. Sebenarnya kita kembali ke zaman batu. Kenapa kembali ke zaman batu? Yang selama ini pengelolaan air di Kota Batam ini udah profesional ya. Jadi kalau misalnya matinya juga ada tahapan waktu, ada durasi waktu. Misalnya sekian jam, kemudian berganti, bergilir. Atau mungkin dia model kalau di tenaga listrik itu, dia model sistem sweep ya, di sweep dia. Dari aliran ini di sweep dari aliran misalnya utara, selatan, atau feeder mana seperti itu. Itu biasanya seperti itu, diganti dia. Jadi tidak total mati, tapi tergantung pipanya, pipa yang mana yang mati, yang rusak, atau yang lagi maintenance. Atau mereka tahu nggak lubangnya maintenance itu? Karena biasanya untuk preventive maintenance ada jangka waktu atau ada durasi waktu yang wajib disiapkan. Misalnya 1 hari kerja, 2 hari kerja, setengah hari kerja, itu semua ada durasi waktu. Saya belum tahu apakah matinya air di Batam ini dikarenakan preventive maintenance itu atau pemeliharaan maintenance itu atau pembangunan instalasi baru, saya belum tahu. Tapi yang jelas kalau dari kacamata konsumen, ya jelaslah konsumen bisa menuntut kepuasan pelanggan. Jadi customer satisfaction-nya itu tidak ada dalam Moya. Jadi Moya harus bisa membuat yang namanya customer satisfaction. Tapi kalau kita rurut lagi ke atas, apakah bisnis kita ke Moya? Kalau dulu kita flashback ATB, kita bayar ke ATB, rekening ATB. Sekarang rekeningnya kemana? Rekeningnya ke Moya atau rekeningnya ke BP Batam? Spam. Nah, kalau spam ya ke BP Batam. Kalau ke spam, berarti Moya hanya kontraktor. Jadi paslah Dinda mengundang kami, Apeknas, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Karena PT Moya seperti kami ini yang tergabung di Apeknas, kontraktor semua. Ya, komplainlah ke Spam Batam. Jadi jangan ke Moya, ya, kontraktor. Untuk pekerjaan kan, Iya. kontraktor juga dibutuhkan tanggung jawabnya. Iya, kontraktor tapi secara hierarki bertanggung jawab kepada pemberi kerja, owner. Ownernya siapa? Spam Batam. Nah, pertanyaannya adalah apakah pola spam ini dengan kontrak karya seperti ATB dulu pernah ada selama 25 tahun di Kota Batam, mana yang lebih efektif? Itu dulu yang kita lihat. Apakah lebih efektif spam yang memiliki dalam tanda kutip otoritas daripada BP Batam lebih baik, atau seperti ATB dulu polanya gitu. Itu dulu. Jadi kalau si Moya ini namanya kontraktor ya ganti Moya, ganti kontraktor. Kalau bisa ya begini, kalau mau bersaing ya namanya kontraktor, jangan tender semua Kota Batam. Tender per wilayah, tender per kecamatan. Ada 13 kecamatan di Kota Batam. Kecamatan Batu Aji siapa? Jangan PT Moya, PT X, PT A, PT Lumbang Lonong. Jadi semua PT-PT per kecamatan karena kontraktor. Jadi satu gambaran yang menurut saya yang perlu direvisi sama Spam Batam adalah ganti kontraktornya atau tambah kontraktornya, karena kalau begini berarti namanya monopoli. Memang monopoli. Monopoli. Iya. Nah, nanti si Moya bilang saya kan kontraktor. Artinya masyarakat keliru jika mereka Iya. Saya pikir BP Batam harus wise di sini ya. Spam Batam harus wise, harus bijaksana. Kalau memang mau meningkatkan kualitas, karena Moya itu sepemahaman saya hanya sebuah kontraktor, undang aja, jangan besok-besok jangan tender seluruh Kota Batam. Karena sini saya baca nih ya, ini saya bacain ya. Moya Indonesia menang lelang spam BP Batam.
Konsorsium PT Moya Indonesia dan PT PP Persero Tbk memenangkan lelang sistem pengadaan air minum SPAM Batam, baik di hulu maupun di hilir. Overall semua dia mau lelang. Kemudian di sini berdasarkan evaluasi dari BP Batam ya, atau SPAM Batam ya, harga yang ditawarkan Moya dan PP sebesar 1.429 per meter kubik. Nah, berapa yang dijual? Jadi dilihat harga yang dijual SPAM ke masyarakat berapa. Yang dimenangkan si Moya 1.429 rupiah per kubik. Jadi kalau kita lihat, kita jangan mau dikadal-kadali ya. Kalau Moya bertanggung jawab kepada SPAM Batam, bukan kepada masyarakat Batam. Ingat, kalau dari kontrak ini, Moya kalau saya lihat sebagai kontraktornya, dia bertanggung jawab kepada SPAM Batam. Tapi SPAM Batam bertanggung jawab kepada pelanggan kita masyarakat nih. Jadi yang dikejar SPAM Batam. Tersangka utama SPAM Batam ya? SPAM. Tersangka utamanya Tapi bukan SPAMBOB ya, SPAMBOB itu kan ada SPAMBOB yang kan. Jadi maksud saya publik itu punya hak untuk mendapatkan informasi yang valid. Sampaikan informasinya. Kalau ditanya dari kami, saran kami apa? Ya jangan korbankan masyarakat. Kalau mau Moya, ya ada 13 kecamatan, buat aja kontrak per kecamatan. Ini per satu kecamatan. Kita bisa tiru PLN kok. PLN juga melakukan hal yang sama, mereka melakukan subkon kepada kontraktor-kontraktor. Jadi mana kontraktor yang lebih efektif, efisien dan cepat waktu, cepat guna? Ya, siapapun bisa untuk grow up, maju bersama. Bang, kita lihat nih sepanjang banyaknya keluhan masyarakat, tapi sejauh ini SPAM Batam juga anteng-anteng aja, nggak ada ngasih solusi kan. Bahkan kemarin itu di demo, toh juga tidak ada perbaikan kan. Ini gimana nih menyikapi pandangan Ketua APEKNAS melihat ini? Ya, kalau mau masyarakat, mau demo, pemerintah, kita harus pisahkan ya. Kalau kita bicara BP Batam itu badan pengusahaan, itu pengusaha. Di sana untung rugi. Bicara bisnis, itu komersil, B2B, business to business dia. Jadi pada saat BP Batam dari otorita berubah menjadi BP Batam, berarti BP Batam sudah melakukan bisnis. Dan itu lumrah. Iya. Kalau dia melakukan bisnis berarti ada yang namanya kebijakan bisnis. Ada yang namanya kegagalan atau wan prestasi dari sebuah bisnis. Wan prestasinya apa? Ya, dia tidak mencapai kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan itu tidak mencapai titik klimaks. Berarti BP Batam apa? Ejakulasi dini tanpa hasil. Itu spamnya. Jadi solusinya gimana, Mas? Kalau mau Ya diperbaiki lah. Ya kalau ke dokter Boyke kan namanya editansil, ejakulasi dini tanpa hasil, ya diperbaiki. Organ-organnya diperbaiki, strukturnya diperbaiki, dibenahi. Maksud abang SPAM Batam harus terapi dulu? Iya, harus diperbaiki dulu. Apakah strukturnya harus diberikan yang benar-benar bisa gigi Moya? Ini Moya ini kan PP ada di situ. Maksud saya adalah apakah SPAM Batam itu kuat dengan menghadapi Moya, atau mereka bisa menjadi bisnis partner yang baik ya. Ini kalau kita mengurut kepada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, bumi dan air dan kekayaan alam dikandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara dan dipergunakan semakmur-makmurnya untuk rakyat kan, kembali ke rakyat. Ya, untuk rakyat. Ya itu. Tapi persoalannya tidak dikelola dengan baik oleh si penguasa tadi. Ya, kalau apakah masyarakat berhak ngasih sanksi ke SPAM Batam? Atau boleh. Yang pertama bisa lakukan gugatan material dan immaterial ya. Laporkan ketidakpuasan pelanggan kepada apa? YLKI. Kemudian laporkan ke Ombudsman. Ombudsman ini laporkan nih. Ditanya tuh Dr. Lagat Sedar itu. Apa-apa dan seperti apa yang harus dilakukan sebagai masyarakat ya. Nah, saya pikir Republik ini kalau orang kecil yang komplain itu orang-orang akan abai. Tapi orang kecil yang bergabung itu menjadi orang besar. Karena setahu saya ketua
dan wakil ketua yang paling tinggi yang mana lebih tinggi? Ketua. Kepala sekolah sama wakil kepala sekolah mana lebih tinggi? Kepala sekolah. Itu juga wakil rakyat dengan rakyat mana lebih tinggi? Rakyat dong. Rakyat, itu sih ya. Karena Berarti tadi rakyat di atas ya? iya, wakil rakyat ini pun nggak tahu kemana dia. Wakil-wakil saya ini lagi nggak kemana nih. Saya punya wakil rakyat tuh ada 50 orang di Engku Putri. Harusnya wakil rakyat juga bersuara tentang air ini. Kan itu anggota kita semua. Kan kita atasannya rakyat. Perintah lah. Udah kita perintahkan tapi udah entah pada kemana nih lagi. Kemana? Ngopi kan. Itu wakil rakyat. Asik di mana? Oke, ini langsung ke deponya nih Bang. Apa yang harus diperbaiki spam Batam supaya tidak begini? Ini kan udah lama nih kejadiannya. Apa yang harus konkretnya apa nih Bang? Iya. Saya nggak tahu ya Moya ini siapa orangnya, di mana keberadaan Moya ini. Apakah dia hanya pengalaman di atas kertas secara bisnis paperwork ya namanya, atau memang dia memiliki SDM yang unggul? Saya kurang paham, karena bagi kami adalah SDM yang unggul itu yang memiliki kompetensi. Jadi diperiksa itu orang-orang Moya itu, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi sudah mengamanatkan orang-orang yang bekerja di dunia konstruksi termasuk pipanisasi air ini harus memiliki namanya sertifikasi kompetensi. Coba ditanya itu sertifikasi kompetensi di Moya ini karyawannya. Takutnya kan mereka bukan direct man and direct place ya. Jadi itu coba dilihat pola rekrutmennya ya. Bagaimana mereka meng-hire karyawan mereka, bagaimana mereka meng-hire anggota mereka, apakah sudah memiliki kompetensi sertifikasi yang mumpuni atau yang sudah sesuai dengan undang-undang berlaku. Itu pertama. Yang kedua, secara struktur manajemen Batam ini kan sebenarnya kalau kita lihat sudah diatur duluan dengan pengelola air sebelumnya, sebelum spam ini. Artinya Batam ini sudah on the track sebenarnya, jalur-jalurnya on the track. Tinggal bagaimana apakah spam, BP Batam spam ini memiliki data yang valid terhadap titik-titik koordinat daripada pipa-pipa yang sudah ada ke pelanggan ataupun pipa-pipa kapilernya. Saya masih meragukan itu. Data-data itu belum tentu spam Batam memiliki, gitu. Belum tentu, karena kalau memang mereka masa transisi dari sebelumnya, itu ada data-data koordinat-koordinat pipa-pipa di air di Kota Batam yang mungkin datanya masih dikuasai oleh pihak lain, gitu. Itu juga harus dipikirkan spam Batam juga ya. Jadi jangan juga kita menyalahkan sepihak spam Batam. Kalau saya berpandangan Moya harus lihat dulu apa job deskripsi Moya, work scope of work-nya apa. Ini dia sebagai kontraktor, ya sudah kontraktor based on. Jadi dia perintah kerja itu adalah based on customers request. Jadi customer request si Moya siapa? Spam. Jadi yang melakukan pekerjaan-pekerjaan konstruksi si Moya ini namun based on request by spam Batam. Oke, naik ke atas ke level si spam Batam. Spam Batam ini juga harus kita lihat kendala-kendala dia apa. Apakah dia memiliki kendala teknis misalnya? Apakah dia sudah memiliki data-data yang valid terkait pipa-pipa, penguasaan investasi dia dulu dari pihak sebelumnya, masa transisi dia ini sudah smooth atau tidak. Ini juga harus dipikirkan. Kasihan juga spam kalau kita hanya menuding hidung gitu, tidak melihat secara global overhaul. Jadi harus dilihat dulu spam apa kendalanya. Tanggung jawab dia kok. Betul, tapi terkadang konflik bisnis ini before after itu kan belum tentu bisa diselesaikan dalam level atas. Karena kita tahu sendiri kalau sudah big company atau raksasa itu udah pasti ada tanda kutip tekanan-tekanan politik. Jadi bisa jadi, saya kurang tahu juga, tapi menurut pemahaman saya masa transisi antara pengelola sebelumnya dengan spam Batam apakah smoothly? Apakah masa transisi ini sudah on the track? Nah, itu dulu. Kalau saya sebagai pelanggan air, saya pakai air, di situ dilihat tagihan,
saya transfer uang saya kemana? Ke Spam Batam. Ya saya komplain ke Spam Batam, jangan ke Moya. Moya kan kontraktor doang. Komplainlah kepada yang kita beri duit. Kita beri duitnya kemana? Spam. Ya udah BP Batam Spam. Tapi pertanyaannya lagi, kembali apakah spam ini, orang-orang di spam ini strukturalnya dari direktur sampai ke bawah itu didengar cakapnya sama Moya itu dulu, takutnya nggak digubris BP Batam. Ya nggak mungkin lah. Wah ini Kan di, yang ngasih kerjaan spam. di sini yang harus kita telusuri dulu, harus ada dilakukan kajian. Maksudnya ada kemungkinan besar bahwasanya BP Batam tidak didengar PT Moya. Bisa jadi. Masa sekecil itu BP Batam? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Karena kan kalau dipikir-pikir ini kan Moya sudah dimiliki oleh grup raksasa, kemudian PP sebagai BUMN. Wah ini kan grup-grup raksasa ini. Nah, ini PP ini bukan kontraktor kemarin sore kan, saya belum lahir PP sudah lahir. Ini kontraktor gitu. Tapi kalau kita mau fair play ya, apakah perlu direview Moyanya? Silakan, itu hak prerogatif BP Batam.